Oke, selamat pagi semua. Saya Isakoro atau Viking. Kali ini saya akan memberikan tutorial untuk membuat soal online dengan Google Form versi komplit. Jadi ini bisa menjadi satu solusi untuk keadaan kita sekarang sebagai guru. Jadi kita bisa mengatur ujian-ujian kita dengan gampang secara online. Jadi di sini ada versi komplitnya, ada token, ada limitasi waktu pengerjaan dan limitasi jumlah siswa. Jadi ini bisa meminimalisir kecurangan-kecurangan yang mungkin saja siswa kita lakukan. Jadi di situ kita bisa atur nanti untuk masuk mengerjakan soal, passwordnya, tokennya seperti apa. Terus kita bisa membatasi waktu pengerjaan. Jadi misalnya kita batasi waktu pengerjaannya jam 9 malam. Jika sudah jam 9 malam, siswa tidak bisa lagi mengerjakan. Atau kita bisa membatasi jumlah siswa yang ada di kelas yang kita mau kasih ujian online. Misalnya 30, kita batasi 30. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, pastikan kita punya koneksi internet, entah hotspot dari handphone atau apapun itu, silahkan. Jadi sini saya akan menggunakan Google Chrome. Nah, di Google Chrome, kalau Bapak Ibu yang sudah tahu membuat Google Chrome, langsung saja buka di linknya. Tapi bagi yang belum, masuk saja ke google.co.id lalu ketikkan Google Chrome. Tampilannya akan seperti ini. Yang berikut, pastikan browser Google Anda sudah terkoneksi dengan akun email Google. Contohnya ini akun saya sudah terkoneksi dengan Google. Oke, kita langsung masuk di Google Form. Sini saya pilih ini, Google Form sign in. Langsung masuk saja. Nah, di sini kita pilih membuat formulir baru. Dia akan tampilan seperti ini. Pada bagian formulir tanpa judul, kita masukkan jenis ujian kita atau misalnya mata pelajaran yang kita ampu. Contoh, kalau saya administrasi sistem jaringan, jadi saya masukkan administrasi sistem jaringan. Karena akhirnya aku tahu di atas salib itu mati untuk aku saja engkau mau. Dan sekarang Oke, ini percaya nama mata pelajarannya. Mungkin deskripsinya terserah Bapak Ibu mau bikin seperti apa. Contoh. Nah, selanjutnya kita akan memberikan identitas untuk anak-anak kita yang mau mengerjakan secara online kita. Di sini, pilih yang berikut di sini. Nah, di bagian sini, di bagian ini, mungkin yang awalnya kita tanyakan dulu nama-nama anak-anak yang bekerja. Jadi di bagian opsi ini, di bagian pilihan ganda ini kita rubah menjadi jawaban singkat. Rubah jawaban singkat, kita nama misalnya. Terus wajib diisi. Kita pilih wajib diisi agar siswa kita bisa mengisikan namanya. Jadi kalau tidak diisi berarti tidak bisa lanjut. Pilih wajib diisi. Terus kita duplikat saja, duplikat
Setelah nama mungkin kelas. Kita duplikat lagi. Setelah kelas mungkin niche-nya, niche atau NSN. Niche atau NSN wajib diisi juga. Setelah itu, jadi ketika anak-anak membuka link yang kita kasih, dia akan diminta masukkan ini, masukkan nama, terus kelasnya dan niche-nya. Kalau Bapak Ibu ingin lihat previewnya, langsung klik saja di sini, pratinggal, gambar mata satu nih, pratinggal, di sini akan masuk. Tapi di sini, ketika anak-anak mengisi nama, kelas dan niche, terus dia kirim, dia akan langsung masuk ke soal. Nah, kali ini kita akan membuat bagaimana kalau di bagian sini ada satu fitur token atau password yang ketika anak-anak isi baru dia bisa lanjutkan. Kita coba. Nah, sama kita duplikat lagi, kita pilih. Jadi sini kita masukkan token atau password. Nah, opsinya masih sama seperti nama, kelas, NSN, tapi di bagian ini, titik 3 ini, Bapak Ibu pilih validasi respon. Klik. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, di sini tokennya kita mau buat apa? Angka atau teks? Di sini saya coba dengan teks saja. Teks. Berisi teks. Tokennya kita mau kasih apa? Misalnya SMKN 4. Nah, teks kesalahan khusus di sini adalah tampilan yang akan muncul ketika siswa salah mengisikan token. Misalnya, maaf, token yang Anda masukkan salah. Jadi, syarat siswa bisa mengerjakan soal yang kita kasih ini adalah dengan memasukkan token ini, SMKN 4. Misalnya SMKN 4. Nah, ini bagian pertama untuk siswa bisa memasukkan token. Sekarang kita coba pratinggal dulu. Di sini tokennya sudah muncul. Jadi di sini harus dijawab sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Kalau nama bisa saja, misalnya nama contoh kelas STKJ 1 NSN 12345. Token misalnya saya isi yang salah, SMKN saja, tidak pakai 4. Mau masuk di sini akan muncul, maaf, token yang Anda masukkan salah, seperti yang kita buat tadi. Jadi harus dimasukkan SMKN 4. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian memberikan soalnya. Nah, pada saat Bapak Ibu sudah menyelesaikan di bagian token dan password, Bapak Ibu klik di tambahkan bagian. Di sini. Klik saja ditambahkan bagian. Bagian 2. Bagian 2 ini kalau yang pertama administrasi, garis besar soalnya. Nah, di bagian 2 ini soalnya. Setelah itu kita tambahkan lagi. Nah, pertanyaannya terserah Bapak Ibu mau pilihan ganda atau esai tes, silahkan.
tinggal pilihnya seperti tadi di sini. Saya akan coba pilih yang ganda saja. Pertanyaannya silakan Bapak Ibu ketikkan di sini atau bisa langsung copy paste. Karena saya sudah punya soalnya, saya bisa copy paste saja. Saya langsung copy paste saja. Ini cuma contoh, jadi nanti Bapak Ibu bisa mencoba sendiri. Opsi di sini tidak perlu masukkan satu-satu, tinggal copy paste saja juga kalau sudah punya opsi. Terus kita pilih lagi wajib diisi. Kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2 dikopi lagi. Opsinya juga saya copy. Kalau mau tambahkan soal lagi tambah, kita coba 3 nomor. Ini cuma contoh ya Bapak Ibu, saya buat yang belum pernah mencoba silahkan. Ingat, klik wajib diisi. Untuk membuat dia, kalau soalnya kita sudah setting semua, untuk membuat dia jadi soal online, kita harus men-setting dia agar menjadi kuis. Kalau Bapak Ibu mengerti bahasa pemrograman bisa menggunakan script, tapi kalau tidak, kita coba langsung di sini, yaitu di bagian sini, di setelan. Bapak Ibu klik, terus di tab kuis Bapak Ibu klik, terus aktifkan dia, jadikan ini sebagai kuis. Nah, di sini akan muncul responden dapat melihat atau siswa dapat melihat pertanyaan yang tak terjawab, jawaban yang benar, nilai atau poin, atau bisa ditiadakan semua. Jadi dia bisa melihat jawaban dia benar berapa, nilainya berapa, bisa. Atau pertanyaan yang dia belum jawab, dia bisa lihat dan dia bisa cek. Nah, kita coba uncentang semua saja. Setelah itu simpan. Nah, karena ini sudah kuis, maka kita harus mengisi kunci jawaban agar bisa tahu siswa jawab salah di mana, benar berapa. Kita coba di soal ini. Nah, misalnya nomor 1 itu jawabannya B. Kita klik di dulu. Kita pilih opsi kunci jawaban. Kita pilih opsi kunci jawaban. Poinnya berapa? Di sini ada 3 nomor, jadi poinnya misalnya 2. Oke. Terus yang kedua, ini jawabannya A. Kita pilih kunci jawaban, poinnya misalnya 4. Nah, nomor 3, kita pilih lagi, jawabannya C. Kita pilih C, kunci jawaban, poinnya 4. Oke, jadi 4, 4, 2. Semuanya sudah 10 poin. Kita pilih selesai. Oke, sampai di sini kita coba dulu. Jadi ini satu sistem keamanannya sudah ada token dan dia sudah berupa kuis. Kita coba. Di
kasih nama, saya coba isikan Kiki kelas XTKJ1 MSN 12345. Kita isikan token yang benar SMKN 4. Terus kita lanjutkan. Nah, kalau tokennya benar di sini akan langsung muncul. Misalnya tadi jawabannya A. Di sini A, di sini A. Setelah itu akan dicek. Oke, di sini kenapa tidak muncul benar salah, karena kita tidak aktifkan yang tadi. Jawaban yang benar, nilai dan poin. Coba kita aktifkan dan kita coba lagi. Lihat skor, dia akan berubah. Lihat skor. Nah, di sini akan muncul. Salah, salah, salah. Sampai di sini Bapak Ibu paham? Kalau tidak paham nanti sebentar bisa komen saja. Nah, ini bagian pertama yaitu token atau password. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa melimit waktu pengerjaan dari soal yang kita buat. Jadi soal ini tidak, kalau kita janji kumpulnya besok jam 9, banyak siswa yang sering terlambat dengan alasan ini. Tapi kalau kita punya limit batas waktu, maka ketika jam 9:01, siswa tidak akan lagi bisa mengerjakan. Karena hitungnya sudah terlambat. Untuk melimitasi itu, atau untuk mengatur ini, limitasi waktu pengerjaan, kita harus menggunakan script biasanya. Kalau untuk programmer menggunakan script, mengatur limitasi entah itu dari CMD atau command prompt bentuknya seperti ini, atau dari bahasa-bahasa pemrograman yang lain. Tapi untuk yang masih awam tentang bahasa pemrograman, saya akan kasih trik untuk bisa mengatur limitasi waktu tanpa harus susah-susah menggunakan bahasa pemrograman. Itu Google sudah sediakan. Oke, kita langsung di sebelah button kirim ini kita pilih 3 titik ini, kita klik, terus kita tambahkan add-on, pilih add-on, kita klik. Nah, di bagian add-on ini kita cari aplikasi, kita ketik saja limiter, terus enter. Nah, dia akan muncul ini aplikasi form limiter. Bapak Ibu langsung saja klik, kemudian install, lanjutkan saja. Nah, di sini dia akan meminta akun Google Bapak Ibu. Nah, di sini usahakan masuk akun Google yang sama dengan di browser. Misalnya di sini akun Google saya, di sini juga sama. Kita akan masuk akun Google kita. Kita klik, tunggu prosesnya, terus ingat izinkan aplikasi ini. Tunggu prosesnya sampai berhasil ya Bapak Ibu. Nah, di sini formnya telah selesai diinstal. Oke. Ya, secara otomatis akan muncul di sini form limiter.
Jadi dengan form limiter ini kita bisa mengatur batas waktu pengerjaan soal online yang kita kasih ke siswa-siswa kita. Contoh yang pertama, kita akan limitasi waktunya. Caranya kita select di bagian limit type, kita select, terus kita pilih date and time. Nah, di sini akan diminta schedule data batas waktu. Jadi kita masukkan, kita coba limitnya 1 menit dari sekarang. Sekarang waktu di laptop saya 9.30, tanggalnya 5 April 2020. Kita coba hitung 5 April, waktunya 9.30. Bapak Ibu bisa perhatikan sambil lihat-lihat, memang karena ini masih 9 pagi, dia 9.30 AM. Terus kita klik, misalnya kita mau kasih batas waktunya karena di sini 9, di sini sudah 9.31. Kita coba anggap saja 9.31 ini sudah lewat karena batas waktu kita 9.30. Kita coba, kita set. Sekarang kita coba apakah dia terlimit atau tidak. Sini akan muncul tidak bisa. Jadi usahakan Bapak Ibu men-setting waktu minimal 1 menit lewat dari waktu di laptop sekarang. Jadi di sini kalau 9.32 kita setnya 9.35 saja. Kita set save and enable. Sebelum itu kita masukkan di sini dulu. Di sini ada pesan yang akan muncul ketika waktunya sudah lewat. Misalnya waktu pengumpulan selesai. Silahkan hubungi guru Mapel. Oke. Terus kita save and enable. Sekarang kita tinggal tunggu sampai 9:36. Kita coba sambil menunggu, kita dengarkan lagu saja. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur.
dan memulai soal online, Bapak Ibu tinggal pilih kirim. Di sini akan muncul. Misalnya kalau kita tahu email siswa kita, kita bisa kirim ke email. Tapi kalau kita mau bagikan di grup WhatsApp atau di grup Facebook, kita bisa pilih di sini. Kita bisa kirim melalui link. Kita klik. Nah, di sini. Di sini kalau linknya terlalu panjang, kita bisa perpendek. Kita pilih perpendek URL. Terus kita salin dan kita bagikan ke grup WA. Oke, sekian tutorial dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan hubungi di WhatsApp. Kita bisa komen. Terima kasih, Tuhan memberkati. Keadaanmu, ingat Yesus tak